Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rizky Algifari Budiman dengan NIM J3A 919437. Saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing dosen saya, yaitu Bapak Dr. Insinyur Burhanuddin, dan kepada moderator Bapak Dr. Budi Santoso, SOS, MP, dan juga kepada teman-teman komunikasi 56 yang telah hadir pada seminar laporan akhir ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan makalah seminar laporan akhir saya yang berjudul Proses Produksi Program Berita Berbahasa Sunda Kalawarta di TVRI Jawa Barat. Sebagai salah satu media massa, televisi memiliki dampak yang kuat dan menyampaikan informasi dan membentuk opini publik. Selanjutnya ada sejarah TVRI. Pada tanggal 24 Agustus 1962, Presiden Soekarno yang memiliki andil cukup besar dalam pembangunan televisi di Indonesia meresmikan televisi pertama di Indonesia, yakni Televisi Republik Indonesia. Yang kemudian pada tanggal tersebut menjadi hari kelahiran dari TVRI. Kemudian pada tanggal yang sama TVRI menyiarkan siaran langsung pembukaan olahraga berskala Asia, yakni Asian Games keempat yang digelar di Senayan, Jakarta. Sejak saat itu, Televisi Republik Indonesia yang disingkat TVRI digunakan untuk sebagai panggilan stasiun. Selama tahun 1962 hingga 1963, TVRI berada di udara rata-rata 1 jam sehari dengan segala kesederhanaannya. Selanjutnya adalah program berita bahasa Sunda Kalawarta. Program yang memperkuat identitas Jawa Barat adalah program berita bahasa Sunda Kalawarta. Kalawarta merupakan program berita yang dibawakan oleh 2 orang penyiar menggunakan bahasa Sunda dengan konsep percakapan santai. Kemudian selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana profil program berita Kalawarta di TVRI Jawa Barat. Yang kedua, bagaimana tahap pembuatan berita Kalawarta di TVRI Jawa Barat. Yang ketiga, apa hambatan pada proses produksi program berita Kalawarta di TVRI Jawa Barat dan solusi dalam menghadapinya. Selanjutnya, tujuan makalah seminar ini ialah yang pertama, menjelaskan profil program berita Kalawarta di TVRI Jawa Barat. Yang kedua, menjelaskan tahap pembuatan berita Kalawarta di TVRI Jawa Barat. Yang ketiga, menjelaskan hambatan pada proses produksi berita Kalawarta di TVRI Jawa Barat dan solusi dalam menghadapinya. Selanjutnya ada metode untuk lokasi memperoleh data dilakukan di kantor TVRI Jawa Barat yang beralamatkan di Jalan Cibaduyut nomor 269 Bandung, Jawa Barat. Waktu pengumpulan data dilakukan kurang lebih 40 hari kerja yang terhitung mulai dari 5 Februari 2022 sampai dengan 7 Februari 2022. Kemudian data yang digunakan untuk menyusun makalah ini ialah yang pertama adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Misalnya berkonsultasi secara langsung dengan pembimbing lapangan. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Biasanya data sekunder dapat diperoleh melalui referensi dan buku. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu laptop untuk mengetik dan mengerjakan tugas, alat tulis untuk mencatat hasil wawancara, kamera, dan handphone untuk mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto maupun video. Pengumpulan data dalam menyelesaikan laporan akhir ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu yang pertama observasi. Observasi langsung ketika pelaksanaan wawancara berlangsung. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan produksi program berita bahasa Sunda Kalawarta di TVRI Jawa Barat. Yang kedua ada wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak terstruktur kepada pembimbing lapangan, redaktur, penyiar berita, pengarah acara, dan penerjemah naskah. Yang ketiga, partisipasi langsung. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara berpartisipasi langsung ke lapangan dalam proses produksi program berita Kalawarta di TVRI Jawa Barat. Yang keempat yaitu studi pustaka. Studi pustaka yaitu membaca referensi dari berbagai sumber seperti membaca berkas-berkas program berita Kalawarta dan buku-buku yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam laporan akhir ini. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Profil program berita Kalawarta. Program berita Kalawarta merupakan program berita berbahasa Sunda yang memuat informasi untuk mengedukasi masyarakat Jawa Barat. Program berita Kalawarta dimulai sejak tahun 2004 dengan nama awal yaitu
program berita bahasa Sunda dengan durasi 15 menit. Dibawakan oleh satu orang penyiar berita dengan sistem siaran satu arah. Tanpa adanya interaksi dari halayak, program berita ini berganti nama menjadi kalawarta dan bertambah durasi hingga menjadi 30 menit pada tahun 2007 sampai 2008. Pada tahun 2008 sampai 2009 terjadi perubahan konsep siaran yang awalnya dibawakan oleh satu orang penyiar menjadi dua orang penyiar dan dibawakan dengan percakapan yang santai. Bahasa Sunda yang digunakan oleh penyiar harus dibawakan dengan bahasa Sunda yang halus. Selanjutnya ada 3 tahap proses pembuatan berita kalawarta. Dan yang pertama adalah praproduksi. Praproduksi program berita kalawarta terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu tahap perencanaan, rapat redaksi, dan penugasan kru liputan. Praproduksi merupakan tahap awal dalam proses produksi program berita kalawarta. Tahap praproduksi program berita kalawarta merupakan tahap awal sebelum dilaksanakannya produksi liputan. Dalam tahap praproduksi ada beberapa tahap yang dilakukan. Yang pertama yaitu perencanaan. Tahap perencanaan ini dilakukan mencari topik informasi yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat sekitar wilayah Jawa Barat. Pada program berita kalawarta, tahap perencanaan juga berupa kegiatan untuk mencari materi berita atau informasi yang disampaikan. Yang kedua adalah rapat redaksi. Pada program berita kalawarta, rapat redaksi dilakukan setelah rencana peliputan. Rapat redaksi pada program berita kalawarta biasanya dilakukan setiap hari di pagi hari atau sore hari setelah siaran berlangsung. Yang ketiga adalah penugasan kru peliputan. Topik dan gagasan yang sudah didapatkan dan disetujui setelah rapat redaksi selanjutnya membuat rencana jadwal peliputan dan membuat daftar pertanyaan yang hendak diajukan kepada narasumber. Selanjutnya adalah tahap produksi. Tahap produksi ini memiliki 2 tahapan, diantaranya yang pertama liputan. Liputan atau reportase adalah kegiatan meliput berita dari narasumber kemudian ditulis dalam naskah berita atau dilaporkan kepada pemirsa. Menurut Junaidi 2013 halaman 50. Reporter pada program berita kalawarta terbagi dua jenis, yaitu reporter organik dan reporter kontributor. Yang kedua wawancara. Konsep berita yang akan disiarkan dalam program berita kalawarta hanya berita ringan yang berisi informasi untuk menambah wawasan. Meski begitu, reporter tetap harus melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dari sumber yang kredibilitas. Selanjutnya adalah tahap pasca produksi. Tahap pasca produksi ini merupakan segala sesuatu yang telah direncanakan pada tahap produksi akan dituangkan sesuai dengan rencana ke dalam bentuk visual. Tahap pasca produksi ini yang pertama penulisan naskah. Penulisan naskah di TVRI Jawa Barat dibuat oleh reporter setelah melakukan liputan. Penulisan naskah dalam program berita kalawarta merupakan kegiatan menulis setiap percakapan yang telah dicatat atau direkam selama proses liputan ke dalam teks atau skrip. Yang kedua ada penyuntingan naskah. Setelah naskah ditulis oleh reporter, naskah diserahkan kepada redaktur untuk dilakukan memeriksa naskah berita apakah telah sesuai dengan penulisan naskah berita yang baik dan benar untuk disajikan kepada halayak umum. Yang ketiga, menerjemahkan naskah. Menerjemahkan naskah ke dalam bahasa Sunda sangat penting karena program berita yang disampaikan menggunakan bahasa Sunda. Yang keempat ada dubbing. Pada dubbing program berita kalawarta dilakukan oleh penyiar berita kalawarta itu sendiri. Dubbing pada program berita kalawarta merupakan pembacaan narasi berita untuk visual yang akan ditayangkan. Yang kelima adalah editing. Editing untuk program berita kalawarta dilakukan tanpa dimanipulasi atau tanpa dibuat-buat. Editing dilakukan oleh seseorang yang disebut dengan editor. Proses editing pada program berita kalawarta dilakukan setelah naskah dibuat dan disunting oleh redaktur. Yang keenam itu adalah on air. On air atau siaran merupakan waktu di mana segala sesuatu yang telah direncanakan akan terrealisasikan dalam program berita kalawarta. Siaran program berita kalawarta dibawakan oleh 2 orang penyiar yang memakai pakaian tradisional Jawa Barat. Selanjutnya adalah hambatan dan solusi secara non-teknis. Hambatan non-teknis dan solusinya yang pertama, kurangnya sumber daya manusia. Proses produksi program berita kalawarta membutuhkan waktu yang cepat untuk dikerjakan agar siaran dapat berlangsung setiap harinya. Namun dibutuhkan lebih banyak sumber daya manusia untuk dapat mengerjakan pekerjaan tepat pada waktunya dengan kualitas yang maksimal. Upaya untuk mengatasi hal ini yaitu dengan meminta bantuan kepada beberapa orang yang sedang tidak sibuk dan dapat dipercaya membantu pekerjaan yang belum selesai.
Yang kedua ialah kesulitan menerjemahkan naskah, membuat naskah berbahasa Sunda. Memiliki kesulitan yang berbeda dengan membuat naskah berbahasa Indonesia, program berita kalawarta memang sudah memiliki penerjemah bahasa Sunda yang sudah ahli. Namun, ketika penerjemah tidak bisa hadir ke kantor, naskah tetap harus diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda. Cara yang dilakukan agar naskah tetap berbahasa Sunda yaitu dengan menerjemahkan naskah sebisa mungkin oleh penyiar atau tim yang bisa berbahasa Sunda, walaupun nantinya tidak menggunakan bahasa Sunda Loma yang baik dan benar. Yang ketiga, pengucapan bahasa Sunda oleh penyiar masih kurang bagus. Terkadang penyiar masih belum cukup baik dalam menggunakan bahasa Sunda, logat bahasa daerah mereka masing-masing. Penyiar terkadang masih terdengar ketika membawakan berita bahasa Sunda. Untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan sering berlatih berbicara bahasa Sunda dan penyiar datang tepat waktu untuk memahami materi berita yang akan disampaikan agar bisa memahami isi berita yang akan dibawakan pada hari itu. Kemudian ada hambatan dan solusi secara teknis. Yang pertama, keterbatasan alat untuk melakukan liputan. Alat liputan seperti kamera, tripod, dan mikrofon merupakan hal utama untuk dipersiapkan sebelum melakukan liputan. TVRI Jawa Barat memiliki alat produksi yang kurang memadai jumlahnya. Selain itu, jenis kamera yang digunakan sudah sangat lama dan tidak pernah diganti dengan versi baru. Saat proses peliputan, reporter dan juru kamera harus menggunakannya secara bergantian. Namun hal ini dapat diatasi dengan menggunakan peralatan yang dibawa sendiri oleh reporter ataupun juru kamera. Cara tersebut dapat membuat proses liputan lebih efektif dan cepat terselesaikan karena tidak perlu menunggu peralatan dari tim lain. Yang kedua adalah keterbatasan komputer. Komputer merupakan salah satu benda elektronik yang cukup penting untuk menunjang proses produksi program berita kalawarta. Salah satunya untuk mengedit berita. Komputer yang dimiliki bidang berita TVRI Jawa Barat hanya beberapa item saja. Namun hal ini dapat diatasi dengan menggunakan laptop pribadi. Mengedit menggunakan laptop pribadi lebih menghemat waktu proses produksi kalawarta. Selanjutnya ada simpulan dan saran. Simpulan yang pertama adalah program berita kalawarta merupakan salah satu program berita berbahasa Sunda di TVRI Jawa Barat. Program ini memberikan tayangan informasi yang mendidik dan menghibur untuk masyarakat Jawa Barat. Tema berita yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, budaya, politik, sosial, dan ekonomi. Berita yang disajikan dalam bentuk hard news dan soft news, proses produksi merupakan tahap yang penting dalam program berita kalawarta. Proses produksi berita dilakukan dalam 3 tahap, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Yang kedua adalah proses produksi pada program berita kalawarta, baik hard news maupun soft news, terjadi beberapa hambatan, seperti hambatan teknis dan non-teknis. Hambatan teknis yang terjadi adalah keterbatasan alat untuk melakukan liputan, dan hambatan non-teknis terjadi karena kurangnya sumber daya manusia, kesulitan menerjemahkan bahasa, dan pengucapan bahasa Sunda oleh penyiar masih kurang bagus. Dan sarannya, berdasarkan simpulan yang didapat mengenai proses, hambatan, serta solusi yang telah dibahas sebelumnya, saran untuk meningkatkan kinerja program berita kalawarta yaitu yang pertama, mengajukan anggaran dana untuk menambah peralatan yang dapat menunjang produksi seperti kamera, mikrofon, dan komputer. Yang kedua, mengadakan pelatihan berkala kepada penyiar agar kemampuan penyiar dapat bertambah sesuai yang diinginkan. Mungkin cukup sekian presentasi makalah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.